6B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil remastering Linux yang telah saya lakukan sebelumnya. Sebelum itu, apa itu remastering? Remastering sebenarnya adalah proses membuat master baru untuk sebuah album atau film dari hasil ciptaan yang sudah ada. Dalam bidang software, remastering dapat diartikan sebagai sebuah proses pembungkusan ulang paket aplikasi pada sebuah sistem operasi di mana paket aplikasi tersebut dapat ditambahkan atau dapat dikurangi. Kemudian, remastering Linux merupakan proses pembuatan sistem operasi Linux baru atau pembungkusan ulang sistem operasi Linux dengan paket aplikasi yang berbeda dari sistem default atau sistem yang telah ada. Tampilan ini merupakan tampilan hasil remastering Linux yang telah saya lakukan. Terdapat beberapa keuntungan dalam remastering. Pertama, dapat mendesain sendiri tampilan sesuai keinginan pengguna. Kemudian yang kedua, kita dapat menginstal aplikasi-aplikasi yang diinginkan dan juga aplikasi yang ingin dihilangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada proses remastering kali ini, saya menggunakan distro Linux Ubuntu dengan versi 16.04.6 TLS Xenial Series. Saya menggunakan versi ini karena versi terbarunya yaitu versi 20.4 atau versi 18.4 sangat lambat digunakan pada laptop saya dan membuat performasi laptop saya menjadi lamban, jadi saya menggunakan versi 16.4 ini. Kemudian tools yang saya gunakan untuk remastering adalah Penguin Builder versi 4.3/8. Saya menggunakan versi ini karena dapat bekerja di Ubuntu dengan versi 16.4.6 TLS tersebut. Kemudian saya menggunakan tools ini karena menurut saya lebih mudah digunakan dibandingkan dengan tools remastering lainnya seperti UCK atau Respin. Kemudian kita masuk ke hasil remastering. Hasil remastering ini dinamakan BMNux atau saya mengartikannya sebagai Linux by Broadband Multimedia. Nah, pada tampilan awal, wallpapernya telah saya ubah dengan wallpaper custom yang saya buat sendiri dengan nama distro hasil remasteringnya. Kemudian logonya juga telah saya ubah. Kita bisa lihat di sistem setting. Nah, setelah masuk ke sistem setting, kita bisa lihat logonya ada di details. Nah, ini adalah logo dari BMNux yang saya desain dan telah berubah dari logo Ubuntu sebelumnya. Kemudian, selain mengubah itu, saya juga mengubah booting login dan booting saat logout. Namun, saat hasil remasteringnya telah selesai, booting login tidak dapat terlihat, justru terganti dengan booting login Ubuntu. Dalam proses remastering, saya menginstal beberapa aplikasi. Di antaranya ada aplikasi untuk programming, Office, dan juga multimedia tools. Aplikasi programming itu ada Python, Apache, Diagram, dan juga Scilab. Yang pertama, kita bisa buka Python, aplikasi Python versi 3 di Open Terminal. Kemudian ketik versi Python-nya dan enter. Nah, ini kita sudah masuk ke aplikasi Python. Selanjutnya, untuk mengecek aplikasi Apache,
bisa diketikkan perintah seperti ini. Lalu di sini dapat terlihat bahwa aplikasi Apache-nya sudah terinstall di dalam Bmnux. Kemudian untuk melihat aplikasi diagram terdapat dua cara. Kita bisa menggunakan search aplikasi. Kita bisa ketikkan di sini. Nah, di sini telah muncul hasil pencariannya, yaitu ada aplikasi Dia. Bisa diklik untuk membuka aplikasinya, atau cara lainnya kita bisa menggunakan open terminal, lalu ketik Dia, enter, dan tunggu beberapa saat hingga aplikasi terbuka. Nah, di sini telah terbuka aplikasi diagram. Ini kita bisa mempergunakannya. Kemudian untuk aplikasi Scilab, kita juga bisa membukanya dengan cara seperti Dia tadi. Bisa melalui open terminal, atau kita juga bisa melalui kolom search aplikasi. Ketik Scilab. Nah, lalu akan muncul aplikasinya. Kita bisa klik untuk membuka aplikasinya. Tunggu beberapa saat. Ini telah terbuka Scilab yang tadi kita buka dari aplikasi dan telah bisa digunakan. Kemudian saya akan menunjukkan aplikasi OpenOffice. Caranya dengan mencari di search, lalu ketik OpenOffice, kemudian akan muncul aplikasi OpenOffice. Jadi aplikasi OpenOffice ini serupa dengan Microsoft Office di Word. Kemudian kita buka salah satunya, contohnya OpenOffice Writer, diklik, kemudian tunggu hingga terbuka. Kemudian akan muncul logo OpenOffice, tunggu hingga terbuka. Kemudian setelah aplikasi terbuka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti tampilan Microsoft Word. Selanjutnya, saya akan membuka aplikasi Mendeley Desktop. Kita buka open terminal, kemudian ketikkan perintah Mendeley Desktop. Enter. Tunggu aplikasi hingga terbuka. Kemudian ini telah muncul aplikasi Mendeley Desktop. Kita close. Selanjutnya saya akan menampilkan aplikasi multimedia
yaitu VLC Media Player. Dengan mengetikkan perintah VLC dan tekan enter. Tunggu sampai aplikasi keluar. Kemudian aplikasi telah terbuka. Jadi VLC ini adalah media player untuk memutar video atau lagu. Selanjutnya kita membuka aplikasi OBS dengan mencari di search, kemudian ketik OBS. Lalu akan terlihat aplikasi OBS di sini. Kita bisa klik untuk membuka aplikasinya. Kemudian muncul aplikasi OBS. Aplikasi ini digunakan untuk merekam, menangkap layar, dan juga editing video. Kemudian kita membuka aplikasi Blender. Caranya sama, yaitu dengan mencari di kolom search, ketikkan Blender, lalu akan muncul, kita bisa klik untuk membukanya. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi GIMP. Caranya dengan mencari di search, GIMP, kita bisa klik 2 kali ikonnya untuk membuka aplikasinya. Lalu tunggu sampai aplikasi keluar. Kemudian aplikasi GIMP telah terbuka. Seperti ini merupakan tampilan dari aplikasi GIMP. GIMP merupakan salah satu aplikasi editor foto yang bisa digunakan untuk mengcrop atau mengedit foto. Sekian aplikasi-aplikasi yang saya install di dalam BMNux ini. Tadi ada aplikasi programming, Office, dan juga multimedia tools. Terakhir, manfaat yang bisa saya ambil dari remastering Linux ini adalah saya belajar untuk meremaster sistem operasi Ubuntu menjadi sistem operasi yang saya inginkan dengan menambahkan aplikasi-aplikasi yang saya butuhkan dan juga mengubah tampilan dan tema sesuai yang saya inginkan. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.